Bolehkah aku minta air? Apa? Kamu orang Yahudi minta air dariku. Aku ini seorang perempuan Samaria. Maaf, harusnya aku bilang tolong. Tapi iya, aku haus. Kau tahu, kami orang Samaria ini dianggap najis. Kalau kau minum dari tempayan ini, kau juga jadi najis. Mungkin orang lain berpikir begitu. Tapi aku tidak melihatmu seperti itu. Kalau kau tahu siapa aku, kau akan meminta air padaku. Dan aku akan memberimu air hidup. Air hidup. Tapi kau bahkan tak membawa timba. Apa kau lebih besar dari Yakub leluhur kami? Air dari sumur ini akan membuatmu haus lagi. Tapi air yang aku berikan akan jadi mata air di dalam hatimu, mengalir sampai hidup yang kekal. Kalau begitu, berikan aku air itu, biar aku tidak perlu datang lagi ke sini. Panggil suamimu, lalu kembali ke sini. Aku tidak punya suami. Benar, kau sudah pernah punya 5 suami. Dan yang sekarang yang tinggal bersamamu itu bukan suamimu. Jadi, kau ini nabi. Kau datang ke sini untuk menghakimiku. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang karena aku mengasihimu. Orang Yahudi bilang hanya boleh menyembah di Yerusalem. Tapi kami menyembah di gunung ini. Lalu aku harus kemana kalau mau dekat dengan Tuhan? Akan datang saatnya, dan sekarang sudah tiba, di mana orang menyembah Tuhan bukan karena tempat, tapi dengan hati, dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah yang dicari Bapa. Aku menunggu Mesias. Hanya Dia yang bisa menjelaskan semuanya kepadaku. Akulah dia, Mesias yang kau tunggu itu. Aku sendiri. Kau tahu semua tentangku, tapi kau tidak menjauh. Bahkan, kau menerima aku. Aku datang karena aku mengasihimu, dan aku tidak menolakmu. Aku harus beritahu semua orang. Aku harus beritahu semua orang. Hari ini, aku hanya ingin ambil air. Tapi yang kutemui adalah Dia, air hidup itu sendiri. Dia tahu segalanya tentangku, tapi tetap menerima aku dan mengasihiku. Datang dan lihat, Dialah Mesias. Ya Tuhanku, beri aku minum
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan menjumpai kami di pergumulan kami yang terdalam. Dan terima kasih karena Engkau bukan hanya menemui kami, tapi Engkau memuaskan dahaga jiwa kami. Berkati kesempatan kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kita bersama-sama boleh hadir dalam kata siswa 2025 ini. Ya, bolehkah Alex kenalan dulu? Siapa yang kelas 10? Boleh lambaikan tangan? Jangan ngaku-ngaku, kelihatan mukamu agak tua. Sok-sok kelas 10. Siapa yang kelas 11? Kelas 12? Lalu abang kakak yang pernah SMA. Ya. Oke, bersyukur untuk kesempatan hari ini. Masih ingat yel-yelnya tadi? Ya. Kata siswa 2025? Oke. Itu encounter ya. Gitu ya. Tadi saya pikir love, saya giniin, salah ternyata ya. Encounter, perjumpaan. Di dalam hidup kita bersyukur Tuhan menjumpai kita. Itu hal yang kita mau sama-sama pelajari siang hari ini. Boleh slide saya? Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan dalam drama singkat itu diambil dari Yohanes pasal yang keempat. Nanti silahkan kalian pelajari lebih dalam lagi untuk mengerti sama-sama konteks dari Yohanes pasal yang keempat. Hal yang menarik, Yohanes 4 ini terjadinya siang hari. Kita katanya siang ya, kebaktian awal tahun ajaran. Kalau siang-siang panas, gimana rasanya kalau kamu melihat ini? Di sebelahnya ditulis haus lagi. Begitu panas terik kamu minum, apakah ada jaminan tidak haus lagi? Tidak, pasti haus lagi. Maka pertanyaannya, dari mana kepuasan yang sejati? Kalau kita bicara kepuasan, dari mana kepuasan yang sejati? Ya, bisa tolong next? Ya, kepuasan sejati itu di mana? Kita akan melihat sama-sama cerita di pinggir sumur. Ya, cerita yang terjadi siang hari di sebuah sumur di Palestina. Menarik sekali, penulis Alkitab tidak mencatat nama perempuan itu. Ada yang perhatiin nggak? Nggak ada ya nama perempuan Samaria itu. Nampaknya kalau kalian perhatikan, ya, bisa tolong slide-nya saja dulu, ya. Tidak diberitahukan pada kita siapa nama perempuan itu. Daerah asalnya Samaria nampaknya lebih penting ketimbang nama pribadinya. Jadi dia disebut seorang perempuan dari Samaria. Nah, kalau teman-teman belajar sejarahnya bangsa Yahudi dan Samaria, kalian akan melihat ya, apa yang bisa kalian perhatikan ini, ya. Apakah kombinasi perempuan, sudah perempuan, Samaria lagi. Itu kayak double minority.
Kenapa? Karena ini orang Yahudi paling tidak suka sama Samaria dan apalagi perempuan. Bagi orang Yahudi, bagi mereka perempuan kastanya dianggap lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Beberapa doa orang Yahudi pagi-pagi itu yang laki-laki doanya apa? Orang Yahudi pagi-pagi doanya apa? Tuhan, aku bersyukur. Ini yang laki-laki ya. Aku bersyukur aku orang Yahudi. Aku bersyukur aku bukan perempuan. Itu ada dalam kebiasaan mereka. Jadi ini sudah perempuan dari Samaria. Nah, kita belajar sebentar ya tentang Samaria. Yuk kita lihat sebentar. Nah, Samaria adalah wilayah di tengah tanah Israel kuno. Coba kalian lihat letaknya. Terletak antara Galilea, ini Galilea di atas. Ini Yudea di bawah. Di mana Samaria? Di tengahnya. Nah, jadi kalau Yesus dari Yudea mau ke Galilea harus lewat Samaria. Tetapi orang Yahudi biasanya rela. Relanya apa? Rela nggak lewat Samaria. Coba lihat. Orang Yahudi benci Samaria karena dianggap bercampur dengan bangsa asing sejak pembuangan di Asyur. Sehingga mereka dianggap tidak murni dalam iman. Teman-teman bayangkan, ini kan gampang ya, dari sini tinggal lurus kan. Mereka rela nyebrang, ini yang kecil ini, Sungai Yordan. Demi tidak kontak fisik dengan orang Samaria. Jadi kalian bisa bayangkan orang Yahudi itu kalau dari sini dia nyebrang dulu Sungai Yordan, lewat sini baru nyebrang lagi. Demi menghindari kontak fisik dengan orang Samaria. Tapi kalau kita baca Alkitab, hari itu dikasih tahu sama kita ya. Tuhan Yesus melewati daerah Samaria. Jadi kalau saya merenungkan ya, Tuhan punya rencana. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin kamu bilang enaknya mah tidur di rumah jam segini ya. Tapi kok saya ada di sini? Tidak ada yang kebetulan. Oke? Nah, apalagi yang membuat mereka dibenci? Ternyata kalau kalian perhatikan petanya baik-baik, di sini ada yang namanya Gunung Gerizim. Jadi orang Samaria itu half blood, separuh Yahudi. Mereka bikin penyembahan di mana? Di Gunung Gerizim. Sementara harusnya bait Allah itu ada di Yerusalem. Jadi maksud Kak Alex jelasin ini kepada teman-teman. Cerita ini banyak unsur historisnya. Di belakang cerita ini ada cerita yang lain terkait dengan permusuhan Yahudi non-Yahudi. Tetapi siang itu Yesus harus lewat. Dan dia lewat di pinggir sumur dan dia minta air. Menarik karena apa? Karena di sini kita melihat masyarakat yang tempat perempuan itu tinggal kayaknya nggak suka sama perempuan itu. Kenapa? Kalian bisa perhatikan kaum perempuan ambil air biasanya pagi atau sore. Nah itu konteks sejarah. Begini. Kalau kalian mengerti Palestina, Indonesia udah panas nggak? Nah, di sana lebih panas lagi. Maka waktu orang ambil air, jangan pas setengah hari. Itu panas-panasnya begitu ya. Kecuali ada penjual boba di samping, jadi siang kali ya. Tapi lagi panas-panasnya, kenapa perempuan itu datangnya tidak pagi-pagi sama perempuan lain, atau sore-sore sama perempuan lain? Perempuan ini mengambil air sendirian. Nampaknya untuk tidak ketemu orang lain. Kenapa? Kehidupan moralnya nampaknya rendah sekali. Saya kalau sampai surga nanti, saya yakin ya perempuan Samaria ini kan kenal Yesus masuk surga ya. Nanti kalau sampai di surga Kak Alex mau tanya yang mana perempuan Samaria? Cari yang paling cantik, cantik kali barangkali ya. Bayangkan ada 5 laki-laki pernah dia kawini. Plus 1 yang sekarang hidup sama dia itu bahkan bukan suaminya. Secantik apa sih perempuan Samaria ini sampai 6 laki-laki. Di sisi lain mungkin kamu cari 1 aja susah banget ya. Teman-teman kalau kita perhatikan inilah kehidupan moral yang sangat rendah. Tentu dia menghindari ambil air dengan perempuan lain. Siapa tahu mantan suaminya punya istri.
Sehingga nampaknya dia datang dalam kesendirian, teman-teman. Tapi menariknya, Yesus menembus batas. Ada batas antara Yahudi, Samaria, batas moral. Yesus guru yang kudus, tapi berkenan dan bersedia menghampiri perempuan itu. Dan perhatikan kalimat Yesus kepada perempuan itu. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup." Teman-teman, kalimat ini, karunia, kalian pernah terima hadiah? Ini Yesus lagi ngomong, jikalau engkau tahu tentang hadiah dari Allah. Dan hadiah itu datang di dalam pribadi Yesus. Siapakah dia? Jadi percakapannya, Yesus yang memulai. Saya makin sadar ketika semua agama bilang datangi Tuhanmu, selamatkan dirimu. Kekristenan bilang tidak begitu. Allah yang datang memberikan keselamatan bagi kita. Kalau kau bisa selamat dengan usahamu, siapa juru selamatnya? Ya saya dong, kan saya yang bisa menyelamatkan diriku. Kalau kau juru selamatnya, saya puji kau, hai juru selamat. Tapi karena engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan dirimu, Yesus datang bagi kita. Jadi menarik sekali memperhatikan kalimat Yesus. Lebih lanjut kalau kalian baca ya. Coba yang laki-laki baca 13. Yang perempuan baca 14 ya. Oke, yang laki-laki 1, 2 ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Perempuan. Waktu saya mendengar Yesus mengatakan ini, pantas saja perempuan itu langsung minta, Tuhan minta air hidup deh supaya saya nggak usah rutin datang ke sini. Kan kalau udah ada air yang begitu, padahal waktu itu belum ada jet pump ya, belum ada sumur bor ya. Tapi Yesus memberikan gambaran, ada air yang, mata air yang keluar, yang hidup, yang terus menerus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus menawarkan air hidup yang tidak akan membuat haus lagi. Dan kalau kalian perhatikan, di sini bagi saya menarik ya. Teman-teman masih ada di rumahnya yang punya sumur? Ada? Boleh angkat tangan yang punya sumur? Depok dan sekitarnya mungkin masih ada? Nggak ada lagi? Jadi kalian ada yang punya sumur ya? Ada yang pernah mandi di sumur? Udah nggak pernah? Ini unik ya. Ada generasi sumur ya. Thank you teman-teman. Nanti tanya sama abang kakak yang punya sumur ya. Saya waktu kecil di rumah saya di daerah ada sumurnya. Wah, tapi kalau kalian tahu sumur itu masa musim hujan itu bahkan bisa meluap. Tapi begitu musim kering itu susah banget. Kita kalau ambil air sampai separuh badan ikut ke dalam. Dan menariknya begini, mungkin kalian gak pernah menyadari yang tidak punya sumur, air sumur sama air yang mengalir, mana yang lebih jernih? Air? Bukan air sumur. Kalian ketahuan banget gak pernah punya sumur nih. Coba lihat ya. Kalau air yang diambil dari sebuah sumur yang tidak mengalir itu biasanya lebih keruh dibanding air mengalir yang dari sungai. Mata air. Makanya lihat kalimat Yesus tadi ya. Coba, Yesus kan ngomong gini nih. Ku berikan kepada mata air yang terus menerus memancar. Wah, perempuan itu langsung pasti mikir, wow. Sementara air yang dia ambil sebenarnya di dalam ember itu air yang lebih keruh. Teman-teman ini gambaran. Tadi ada sumur di sini ya. Saya maunya sebenarnya ada sumurnya tetap ya. Teman-teman kalau kalian ingat sumur. Ingatlah itu tempat di mana ketika engkau mengambil airnya yang keruh.
bahkan tidak bisa memuaskan dahaga jiwamu. Sumur menjadi tanda, tempat yang kita datangi untuk mendapatkan kepuasan. Tapi sumur tidak pernah bisa memberikan kita kepuasan. Living water, satisfy. Tidak heran perempuan itu bilang apa? Mari yang perempuan baca ya. 1, 2 ya. Sebenarnya bukan perempuan aja yang ngomong ya. Coba yang laki-laki juga baca. 1, 2 ya. Kata perempuan itu kepadanya. Jangan lupa yang laki-laki juga. Ada kepuasan-kepuasan, ada sumur-sumur yang kau datangi dengan rutin. Yang ternyata tidak pernah memuaskan. Dengar kalimat Kak Alex baik-baik. Ada sumur-sumur yang kita datangi berkali-kali dalam hidup kita. Setiap hari. Mungkin itu sumur pornografi. Mungkin itu sumur gosip. Mungkin itu sumur kepuasan-kepuasan yang kita pikir bisa memuaskan kita. Kita datang dengan rutin. Kita datang ketika kita tidak mau orang lain tahu. Tapi sumur-sumur itu tidak pernah memuaskan dahaga jiwa kita. Karena itu Yesus bicara kepada perempuan yang minta, saya mau Tuhan air yang seperti itu. Saya cukup kaget kalimat Yesus. Coba kita lihat kalimatnya. Kita baca ya. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya, Kak Alex lama bergumul dengan ayat ini. Kira-kira ayat ini Yesus lagi mempermalukankah? Kayaknya malu banget gitu ya. Tuhan kasih aku air itu. Panggil suamimu. Bawa ke sini. Hah? Suamiku bawa ke sumur. Tadi lihat ya dia mikir gitu. Suami yang mana? Karena 5 suami udah selesai. Dan yang sekarang sama dia bukan suaminya. Ngeri ya. Pertanyaan saya waktu saya bergumul, Tuhan, kalau saya punya dosa, Tuhan engkau sedang apa? Are you exposing my sin? Or are you covering up my sin? Menurut kalian yang mana? Siapa yang setuju Yesus lagi mempermalukan perempuan itu? Suamimu, mana? Bawa. Gitu. Atau kamu yang tipe? Tadi Yesusnya lembut ya. Bawalah suamimu. Menurut kalian lebih setuju? Kami waktu memutuskan dramanya seperti apa itu kami diskusi. Ya, Kak Deva waktu itu ya. Kita diskusi di Zoom. Mau seperti apa? Ini sedang membuka aib. Siapakah Yesus? Yesus pembuka aib. Ataukah Yesus yang sebenarnya sedang ingin membalut luka-luka hati kita? Kak Alex tidak bisa memutuskan. Saya hanya bisa bilang Tuhan pasti ada dua-duanya. Lihat kalimat ini. Yuk kita baca. 1, 2 ya. Perintah bawalah suamimu adalah cara Yesus untuk mengungkapkan kebutuhan terdalam perempuan itu. Dengan cara yang tidak mempermalukan. Tapi menuntun kepada pertobatan dan pemulihan. Saya melihat dua-duanya. Betul dosa harus disingkapkan. Tetapi kalimat yang sama. Tuhan sedang mau memulihkan engkau dan saya. Mulai dari titik terdalam kejatuhan, kebobrokan kita. Kira-kira kalau Yesus dekat kamu, Yesus suruh kamu bawa apa? Panggillah suamimu. Ada suamimu. Mungkin Yesus bilang, coba buka dulu itu situs yang kemarin kau buka. Bawa ke sini apps itu. Bawa ke sini drakor favoritmu. Bawa ke sini hal-hal yang kau sukai. Sumur-sumurmu yang kau datangi dengan rutin. Itulah worthy encounter leads to life.
Waktu saya renungkan tema ini, saya pikir Tuhan satu sisi kau bongkar dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan kau mengatakan kepada perempuan itu bawa suamimu, itu kan pergumulan terdalamnya dia. Tapi Tuhan yang sama juga, Tuhan yang menawarkan dengan lembut. Tuhan yang membawa perempuan ini kembali kepadanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang dicari perempuan Samaria ini? Mungkinkah dia mencari air? Oh bukan mungkin, pasti. Makanya dia datang ke sumur. Tapi lebih dalam lagi, dia mencari relasi. Dia pikir relasi bisa memuaskan. Lebih dalam lagi mungkin dia cari seks. Sudah 5 suami, 1 selingkuhan. Karena yang terakhir bukan suaminya. Wow, setengah lusin loh laki-laki dia koleksi. Hebat gak tuh? Oh tapi kau bilang aku gak begitu bang, aku setengah lusin video porno. Setengah lusin. Apa isi telegrammu? Berapa banyak yang kita cari yang sebenarnya tidak bisa memuaskan. Ini hal-hal sementara yang tidak akan pernah memuaskannya. Makanya tadi Kak Alex tanya ya, kira-kira kalau Yesus ketemu kamu, Yesus ngomongnya apa? Bawa ke sini. Apa yang Tuhan minta kau bawa? Apa keterikatanmu yang Tuhan mau? Bawalah ke sini. Aku mau memulihkan engkau. Tuhan tapi malu. Aku anaknya begini, aku begitu. Tuhan bilang bawalah ke sini. Hanya aku yang bisa memulihkan engkau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu yang penting buat kita sama-sama periksa hati kita. Kita nggak usah kadang-kadang kalau orang anak-anak siswa gitu ya, kalau lagi KKR, lagi kebaktian gitu ya, dengar firman atau nyanyi, kadang suka senggol temennya, itu kau, tuh kau gitu ya. No, no, no. This is not about your friend, this is about you. Kamu dan saya harus periksa hati. Maaf, kakak yang di belakang akan periksa kesehatan ya. Tapi mari sekarang kita periksa hati masing-masing. Lihat jiwamu masing-masing. Kenapa? Karena memang masalahnya itu dari mana? Dari hati biasanya. Makanya ada yang bilang begini, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Makanya Alkitab mengingatkan kepada kita hati-hati dengan hati. Coba bilang temanmu, hati-hati dengan hati. Bilang sama temanmu ya, hati-hati dengan hati. Ya. Karena apa? Adik-adikku, hati itu seperti kompas. Kalau hatimu buruk, ya begitulah. Maka hati-hati dengan hati. Sampai-sampai penulis Amsal mengingatkan. Coba kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Ini ayat hafalan ya. Coba 1, 2 ya. Jagalah hatimu dengan. Karena dari situlah. Masalah perempuan Samaria. Bukan hanya masalah di luar dirinya. Tapi masalah di dalam hatinya. Masalahmu dan masalahku bukan di luar kita. Kadang-kadang kalau kita ada masalah kita selalu bilang dia sih, kamu sih, aku sih. Seorang siswa mulai merokok. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya habis teman-teman semua ngerokok kak. Kalau saya nggak ngerokok nanti saya nggak dibilang jantan. Ayam kau. Jadi akhirnya masalahnya saya bilang bukan masalah temanmu. Kamunya punya prinsip apa buat hidupmu? Ada yang mau dibilang jantan di sini? Kukur yuk gitu. Ngeri ya. Maka ingat teman-temanku, adik-adikku kita lihat sama-sama. Coba baca, 1, 2 ya. Manusia. Kak Alex berkali-kali pakai slide ini untuk mengingatkan kita. Kepuasan sejati gak pernah dari luar pencipta kita. Sama seperti baut itu masuknya ya begini. Ini seorang pintar, luar biasa pintar. Tapi dia orang Kristen sungguh-sungguh.
Namanya Blaise Pascal. Coba kita baca kalimatnya. 1, 2, ya. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Ingat baik-baik teman-teman, kepuasan sejati tidak pernah kita dapat dari ciptaan. Mau bentuknya air, bentuknya relasi, bentuknya seks, itu tidak akan pernah memuaskan secara mendalam. Tetapi hanya dari Pencipta. Ingat baik-baik, yang bisa memuaskan engkau dan saya bukan yang horizontal. Selama dia masih horizontal, itu berarti kategorinya ciptaan. Tapi hanya Pencipta, vertikal yang bisa memuaskan kita. Tidak heran pendeta John Piper mengatakan kalimat ini. Apa itu dosa? Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Lihat kalimat ini. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Jangan kau pikir dosa cuman karena saya lakukan ini dan itu. Tapi masalah terdalam hatimu. Rasanya Tuhan kau kurang. Aku mau cari tambahan lagi. Dan inilah yang terjadi. Ketika engkau menggantikan Allah dengan yang lain. Itu namanya, kalau ada Allah lain namanya apa? Berhala. Nah lihat ya. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidupmu disebut berhala. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, berhala itu gimana? Sekarang Kak Alex mau ajak kita pikirin lebih mendalam soal berhala sebentar. Karena saya melihat berhala generasi ini seringkali bukan hal yang jahat. No. Langsung tahu lah ya, membunuh. Ya udahlah, saya nggak membunuh Kak. Tapi kalau kau nggak membunuh, apakah ada berhala lain di hidupmu? Nah itu mesti kita periksa. Maka perhatikan kalimat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Berhala berarti mengubah sesuatu yang baik. Ada yang bisa baca bahasa Inggrisnya di atas? Idolatry, making a good thing the ultimate thing. Jadi ternyata teman-temanku, yang bisa menjadi berhala, semua yang baik punya potensi jadi berhala. Begitu yang baik kita jadikan yang terutama. Contoh, uang baik nggak? Ya baik dong. Siapa yang nggak butuh uang? Tapi begitu uang jadi terutama, langsung jadi berhala. Apalagi yang baik di hidupmu? Orang tua baik? Orang tua bisa jadi berhala? Kok semua yang baik punya potensi jadi berhala? Orang tua bisa jadi berhala? Bisa. Waktu kau jadikan orang tua yang baik jadi terutama. Studi baik nggak? Bisa jadi berhala? Bisa. Waktu kau taruh harga dirimu pada nilaimu. Maka tidak heran ada begitu siswa nilainya drop. Langsung aku pengen bunuh diri. Kenapa? Harga dirinya dia taruh pada nilai. Pacar baik. Kak Alex pernah baca ada status gitu ya. Pacar yang baik. Melakukan semua perintahnya. Menjauhi semua larangannya. Pacar yang baik. Ih, itu pacar apa Tuhan? Pacar bisa jadi berhala? Bisa. Jadi teman-teman hati-hati. Karena semua yang baik berpotensi jadi berhala. Emangnya gimana sih Kak kalau kita jadiin berhala? Kamu jadikan paling utama. Apa yang kau lakukan? Ini. Kau mulai mengasihinya, menyembahnya, melayaninya. Sampai makna hidupmu tergantung berhalamu. Saya ketemu banyak orang sudah jadi alumni. Begini nih. Dia bilang mau cari uang. Lama-lama suksesnya dia hitung dari mana? Uang. Harga dirinya dari mana? Dari uang. Dia lupa harga dirimu bukan dari uang. Tapi dari Allah. Salah gak sih? Ini uang memang jadi masalah besar ya. Makanya penulis
Kitab Pengkhotbah mengingatkan. Coba kita baca. Semua yang mau uang baca ya. Hah? Yang nggak mau nggak usah baca. Ya yang mau aja. 1, 2 ya. Siapa mencintai uang dan siapa mencintai kekayaan, ini pun teman-teman jangan salah ya. Bukan uangnya yang salah. Uang itu baik. Ada siswa datang sama saya, bener ya Kak Alex? Ini anak remaja gereja kalau nggak salah waktu itu. Bener ya Kak Alex, akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang ada ayatnya, ada Kak, 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bilang lain kali baca ayat baik-baik. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uang. Kalau nggak suka uangnya kasih saya. Masih banyak pelayanan perlu dibiayai. Jadi perhatikan baik-baik. Siapa mencintai uang, harusnya engkau mencintai Allah. Sehingga engkau tahu menempatkan di mana tempatnya uang yang baik itu. Begitu harusnya. Bukan mencintai uang lalu Allah dibuang. Tidak demikian. Maka perhatikan teman-temanku. Bayangkan ketika di Taman Eden. Adam dan Hawa menolak Allah. Aduh, saya waktu bayangkan ini ya. Bayangkan satu-satunya pribadi yang dapat memberi kepuasan ditolak. Coba bayangkan. Itu seperti katanya. Mengubah manusia gantikan Allah dengan ciptaan. Itu bagaikan menukar emas dengan pasir. Bodoh banget ya. Udah dapat emas, males emas mulu, ganti sama pasir. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhannya bukan saya. Kau ditolak seneng gak? Coba. Ada yang pernah ditolak di sini? Kelihatan mukamu ya. Masih sedih. Kalau saya Tuhannya, coba ya ditolak. Pergi kau. Untung puji Tuhan, Tuhan kita gak baper ya. Kalau Tuhan baper, bayangkan kalau Tuhan baper, kau tolak dia. Waduh, saya bayangkan kalau Tuhan baper. Pergi kau. Oke ya, gue pergi ya. Mati kita teman-teman. Nah sekarang mari kita jujur sama diri kita. Ya. Adakah hal-hal baik yang kamu sedang kumpulkan di dalam perjalanan hidupmu tanpa sadar? Kau telah mengubah itu jadi hal yang terutama. Teman-teman, Kak Alex ingin ingatkan, ini generasi kalian sangat well informed. Kalian generasi yang sangat well brought up-nya. Luar biasa kalian disiapkan. Tapi saya takut kalau ternyata banyak hal-hal baik yang tanpa sadar mulai jadi terutama. Coba lihat, yang mana yang sudah mulai jadi hal yang kau taruh harga dirimu di situ. Ingat, tidak ada yang salah, ini semua hal baik. Jadi ini bukan hal yang harus dibuang, pulang dari sini kata Kak Alex buang yang baik. Saya gak pernah ngomong gitu, kau buang keluargamu, kau buang HP-mu, kasih saya aja. Mulai besok tidak ada belajar lagi. Tidak ada lagi nilai. Pokoknya yang penting saya sekarang Tuhan Yesus saja. Bukan itu. Dengar baik-baik. Hal baik biarlah tetap jadi yang baik. Jangan jadi yang terutama. Karena hanya dengan kau taruh tempat yang utama kepada Allah. Maka semua hal baik kau akan bertanggung jawab. Karena Tuhan mau kau tanggung jawab dengan studimu. Tuhan mau kau tanggung jawab dengan keluargamu. Jadi teman-teman, siapa Yesus bagi hidupmu? Saya harap kita mulai makin kenal berhala-berhala hati kita. Saya sampai bilang sama satu siswa waktu dia bilang, Kak bagaimana saya cari popularitas. Gimana nyarinya? Saya konten terus. Kalau satu yang like dia depresi 2 minggu. Kalau 100 yang like kayaknya naik pride-nya. Jadi saya bilang hidupmu tergantung like. No. Mari lihat gambar ini baik-baik. Ini gambar berhalamu dari masa depan. Kenali berhala hatimu.
Hati-hati ketika itu sudah menjadi masalah. Ketika engkau mencari seperti perempuan Samaria, terus datang ke sumur yang sama, terus mencari air, Yesus mau mengatakan, sama seperti air ini tidak bisa memuaskan engkau. Kau butuh air, makanya kau datang dan minum. Ini air yang baik, tapi ini tidak bisa memuaskan dahaga jiwamu. The real problem of men and women is the real itself. Ya, saya dapat kutipan ini. Restless, emptiness, aimless, loneliness. When you put your ultimate thing on other things rather than God. Sebenarnya hal-hal yang baik itu teman-teman ya. Hal-hal yang baik-baik ini kan sebenarnya semuanya dari siapa? Dari Tuhan kan? Tapi kita lebih cinta berkat Tuhan dari Tuhannya. Saya ingat ada satu teman, dia punya anak, waktu masih balita, anaknya itu senang sekali, anak kecil kan gitu ya. Nah dia pas waktu itu senang sama bukan mobil-mobilan, papanya kemanapun dia selalu nitip kereta api. Mungkin karena tinggal deket rel kali ya. Jadi setiap kali papanya pergi, papa jangan lupa beliin kereta api. Papa jangan lupa beliin kereta api. Nah ketika papanya telepon ya dari luar kota, nah apa kabar papa jangan lupa kereta api. Wah, pas papanya pulang, baru gerek koper gini masuk kamar, masuk ke rumah. Langsung anaknya bilang, papa mana? Kereta api. Begitu papanya keluarin kereta api, anaknya pergi. Padahal papanya mungkin mau peluk-peluk dulu, mau cium-cium dulu. Siapa yang anaknya lebih suka? Papanya atau kereta api? Banyak orang senang berkat Tuhan, senang nilai bagus, tapi kau tidak cari Tuhan. Bagi saya, that is nothing. You love the gift, but you don't love the giver. Benar gak? Senang kan berkat Tuhan, Tuhan aku pinter banget Tuhan. Aduh terlalu pinter, guruku aja agak goblok nih. Aku pinter banget Tuhan. Tapi disuruh rokris kayak dipaksa masuk neraka. Ayo rokris. Ya ampun. Sorry ya teman-teman. Kadang-kadang Kak Alex sedih gitu ya. Lihat kalian ke rokris dipaksa. Harus isi absen. Bersyukur guru-gurumu peduli sama kalian. Terus doain. Tapi kalau nilai bagus luar biasa. Aduh. Diposting mungkin gitu ya. Aduh 10 lagi. Gitu kali ya. Apakah kau cinta Tuhan atau cuma cinta berkat Tuhan? Aku senang sekali keluargaku. Tapi ketika engkau mencintai keluargamu, apakah engkau mencintai Tuhan yang memberikan engkau keluarga? Oke? Ya? Hati lelah itu nyata teman-teman. Saya nggak tahu kamu sudah ngelihat nggak? Nyari ini nggak puas, nyari itu nggak puas, coba ini nggak puas. Ada seorang siswa nonton porno, masturbasi. Puas deh? Enggak. Besok cari lagi film baru, cari lagi gaya baru, coba lagi masturbasi, enggak puas. Kalau itu hidupmu, hati itu lelah. Maka sekali lagi Kak Alex ingatkan. Sumur apa yang kau datangi rutin untuk mencari kepuasan? Dan Yesus mau katakan, tidak ada kepuasan lain. Kepuasan utama hanya ada dalam pengenalan akan Dia. Makanya Yesus mulai mengajak perempuan Samaria itu. Waktu dia bicara masalah menyembah di gunung ini atau di mana? Lihat jawaban Yesus. Percayalah kepadaku. Bukan masalah menyembah di mana. Tetapi engkau kenal aku dan kau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan ya. Kalau tidak ada ayat ini kita mesti ke Israel untuk ibadah. Syukur ya kita nggak ada naik apa nih namanya. Kalau saudara sepupu kita kan naik haji ya. Kalau ayat ini nggak ada kita mesti ke sana loh ibadah. Karena cuma di sana ada bait Allah.
Tapi semua kita yang percaya kepadaku, yang percaya kepada Kristus, maka kita mengalami kehidupan yang kekal. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini ingat lagi apa yang jadi berhala hatimu. Dan ketika perempuan itu berjumpa dengan Yesus. Ini bagian yang menarik sekali ya. Kalau kalian perhatikan, setelah dia berjumpa dengan Yesus, perempuan itu mengalami pembaharuan. Kenapa? Karena Yesuslah air hidup. Yesuslah yang bisa memuaskan dahaga jiwanya. Kepuasan sejati hanya ada dalam Kristus. Dan kalau engkau mau menikmati kepuasan sejati, maka mulailah di dalam engkau kenal siapa Yesus yang memuaskan hatimu. Coba baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, ya. Makin mengenal dan mencintai Yesus setiap hari demi hari adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Yang dimulai dengan buka hati. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Serta terus bertumbuh semakin serupa dengan Dia dalam keseluruhan hidup kita. Pulang dari tempat ini, kalau engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, kau buka hatimu, maka ada hidup yang makin dibaharui. Saya suka mikir ya, ada gak ya orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada? Kalau pas kamu pulang kata terus papamu bilang, "Nak, papa bangga sekali lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan gitu." Orang tua yang normal itu pasti pingin anaknya mirip dia. Ini selalu Kak Alex ceritain waktu saya besuk teman melahirkan, itu suami istri teman saya. KTB di kampus, lalu mereka yang pertama punya anak. Waktu kami datang besuk anaknya baru lahiran. Terus kemudian pas kami datang anaknya lagi menyusu ya. Mamanya dengan bangga, "Lex, lihat anakku." Kita liatin masih merem begitu. "Ih, hidungnya kan hidungku ya Lex. Jidatnya jidat papanya." Tiba-tiba papanya marah. "Mama, hidungnya yang hidung papa. Jidatnya jidat mama." Lalu mereka berantem di situ. Hidung jidat gitu ya. Di situ saya sadar. Orang tua yang normal ingin sekali anaknya mirip dia. Ini anakku. Kita bahkan kalau Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan bilang, "Ini anakku, mirip kan?" Atau Tuhan lihat hidup kita, ini anak siapa? Tuhan juga bingung. Ada nggak temanmu di sekolah yang waktu lihat hidupmu udah bilang, "Ih, Yesus banget kau." Belum ya? Loh, terus temanmu lihat hidupmu bilangnya apa? Itu ya. "Ih, dasar lu anak setan." Berarti kesetananmu lebih kelihatan. Kalau kau sudah buka hati terima Yesus, jadikan Dia yang terutama, tidak ada yang lain. Maka engkau dan saya harus makin serupa Yesus. Kita kadang-kadang nyanyi, "Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa?" Kalau nggak mirip kan bingung juga ya. Maka adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pulang dari sini jadilah murid. Murid yang terus ikut Yesus, makin hari makin serupa Yesus. Bukan hanya terima Yesus, kadang orang cuma senang KKR, angkat tangan terima Yesus. Tapi dia tidak punya komitmen untuk pulang hidup jadi murid Kristus. Ini ilustrasi roda namanya. Dibuat oleh seorang bernama Bapak Dawson Trotman. Dia bilang begini, sama seperti roda itu di pusatnya ada Kristus. Karena roda itu yang muter porosnya ya. Maka pastikan di hatimu, di pusat hidupmu ada Kristus. Tapi jangan lupa, kau harus terhubung dengan dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Tuhan. Satu jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Saya ngomong sama Tuhan namanya doa. Tuhan ngomong sama saya melalui firman. Makanya dari sekolah minggu udah belajar bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa kalau sempat. Ada yang bilang gini, "Kak Alex, saya baca kitab suci pernah, doa pernah. Masalah gue tiap harinya Kak." Nah, ganti dong lagunya. Tapi bukan hanya itu, harus juga terhubung ke samping. Ini hubungan dengan sesama. Sesama orang percaya ke dalam harus rajin
kutu. Keluar harus rajin bersaksi. Makanya aktif Rokris. Datang kalau ikut kelompok kecil. Ada yang bilang, Kak, apa sih kelompok kecil? Nanti kalau ditawarin mau ikut kelompok kecil ya kalian, apa itu kelompok kecil? Kelompok yang tidak terlalu besar. Supaya apa? Supaya kamu bisa bertumbuh lebih baik. Ini kan kelompok besar ya. Kalau Kak Alex ngecek gimana saat teduhmu deh, gimana saat teduhmu, besok baru sampai di belakang. Tapi kalau kita dalam kelompok kecil, ada yang peduli dengan pertumbuhan kita, ada abang kakak yang doain kita, maka berikan waktumu. Bertumbuhlah dalam Tuhan ya. Jadi ketika bertumbuh, bagi saya yang menarik akhir dari cerita ini. Kita belum lihat akhirnya. Coba kita baca sama-sama ayat 28 sampai ayat 30. Ya, 1, 2, iya. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang. Bukankah perempuan itu gak mau ketemu orang? Tapi perjumpaannya dengan Yesus membuat dia lari. Dan dia bahkan berkata kepada semua orang, mungkinkah dia Kristus? Wow. When your life change, you will be a missionary for God. Life overflows. Satisfaction in living water. Drive mission. No, aku tak mau lagi hidup bagi dunia ini. Aku akan bersaksi. Life overflows. Kak Alex agak senang, bukan agak senang ya. Saya agak lama mikir ya. Lalu meninggalkan tempayannya. Emangnya perempuan itu ke situ mau ngapain? Ambil air. Yang dia sangat butuhkan apa? Tempayan. Tapi hari itu tempayannya dia tinggal. Orang yang dia tidak mau temui, justru dia temui. Wow, ini hidup yang sangat berbeda. Dan akhirnya lihat respon orang-orang di kota itu. Kita baca ya, 1, 2, iya. Bukan cuma dia yang kenal juru selamat. Dia bawa orang lain kenal juru selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saksi Injil yang paling efektif adalah orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan terus menerus diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Saya tutup dengan slide ini. Hati yang puas memancar kehidupan bagi orang lain. Mohon kakak-kakak pemusik boleh naik ke atas. Kita mau doa sama-sama. Kita mau menyerahkan hidup kita sekali lagi. Pertanyaan siang hari ini, pertanyaan ini. Sudahkah Yesus jadi satu-satunya? Kalau dia satu-satunya, berarti dia satu-satunya yang kita sembah, kita layani, kita beroleh makna dari hidupnya. Saya tambah satu ayat lah ya, kita pulang dengan ayat ini. Mari kita baca Mazmur yang menyatakan kepuasan sejati kita. 1, 2, ya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenangkannya. Siapakah yang terutama dalam hidupmu saat ini? Sudahkah Yesus jadi satu-satunya yang terutama? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kak Alex mau mengajak kita untuk merefleksikan firman yang kita dengar. Dan hari ini di hadapan Tuhan, kita mau buka hidup kita. Hidup yang cuma satu kali ini. Siapakah yang menjadi the ultimate person in your life? Tuhan berikan begitu banyak hal baik. Tapi sudahkah engkau menerima Dia, Sang Pemberi kebaikan,
sang sumber berkat bagi hidupmu. Maka waktu kita tunduk kepala, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman jawab di dalam hidupmu. Pada waktu kita semua tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi. Kau tidak bisa ambil keputusan buat orang lain, tapi kau bisa ambil keputusan untuk hidupmu. Siapa yang berkata hari ini di hadapan Tuhan, di sini saya Tuhan, selama ini saya mencari-cari kepuasan yang sebenarnya tidak akan pernah memuaskan hatiku. Tapi hari ini saya dengar firman-Mu, Kaulah satu-satunya pribadi yang memuaskan aku. Maka hari ini saya mau buka hatiku untuk pertama kali menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mungkin kau katakan, saya sudah Kristen dari kecil. Saya sudah ke gereja. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau pernah secara pribadi buka hatimu terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Kalau ini yang kamu mau, kau katakan, Tuhan, di sini saya buka hatiku, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya saya mau tinggalkan dosa-dosaku. Hal-hal yang saya nikmati selama ini, tapi yang saya tahu mendukakan hati Tuhan. Saya mau datang kepadamu. Buka hatiku di hadapanmu. Kalau ada adik-adikku yang mau buka hati terima Yesus pertama kali, Kak Alex mau doakan keputusanmu. Mohon angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Apakah ada? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Kalau kau katakan, Tuhan, di sini saya tidak mau lebih lama hidup di dalam dosa. Saya mau buka hatiku, terima Engkau. Apakah ada lagi? Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, Tuhan mengasihimu. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan boleh langsung turunkan. Ada lagi? Kalau hari ini kau katakan, Tuhan, di sini saya tidak mau hidup mencari kepuasan di luar Engkau. Hari ini saya kenal siapa pribadi yang bisa memuaskan hasrat hidupku. Ada lagi? Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Apakah ada adik-adikku yang berkata, Tuhan, saya sudah pernah buka hati terima Yesus. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kau jatuh lagi dalam dosa-dosamu, dalam hidupmu yang lama. Maka bagi engkau yang sudah pernah terima Yesus, hari ini Tuhan menawarkan, maukah engkau dibaharui sekali lagi? Tuhan yang datang mengasihimu, yang rindu engkau bertumbuh serupa dengan Dia. Tuhan yang mau engkau tidak hidup terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Tapi hari ini Tuhan mau baharui hidupmu. Kalau ada adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus dan hari ini rindu dibaharui sekali lagi, Kak Alex mau doain keputusanmu juga. Angkat tanganmu sebentar. Puji Tuhan, ada lebih banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kau sudah melayani di Rockris, di gereja. Kau sudah pernah ikut acara seperti ini. Kau buka hati terima Yesus, tapi kau sadar kau munafik. Kau jatuh lagi dalam dosa-dosamu yang lama. Tapi hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan katakan, maukah engkau datang dan dibaharui sekali lagi? Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Izinkan saya dalam kesempatan ini juga. Kalau ada adik-adikku yang ingin didoakan, ada dosa-dosa tertentu yang begitu mengikat hidupmu. Tapi hari ini kau tahu Tuhan menyapa engkau. Tuhan bertanya, sumur apa yang kau datangi terus menerus? Kau cari kepuasan, kau pikir itu bisa memuaskan hasrat hatimu.
Dan hari ini kau katakan, Tuhan, lepaskan aku, bebaskan saya. Kalau ada adik-adik yang punya pergumulan dosa yang dalam, dan kau katakan, Tuhan, saya mau serahkan kepadamu. Engkau yang diikat oleh masa lalu, akar pahit, dendam. Engkau yang diikat oleh pornografi, seks bebas. Engkau yang diikat oleh sakit hati kepada orang tua, keluarga. Engkau yang mungkin berkata, Tuhan, mengapa aku harus hadir dalam dunia ini? Engkau yang selama ini menolak, kenapa aku ada? Tapi Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan datang menjumpaimu di dalam pergumulanmu yang terdalam. Tuhan mengasihimu. Kau biji matanya. Kau berharga. Tuhan punya rencana yang indah buat hidupmu. Adakah adik-adikku yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan semua dosaku. Jika ada yang ingin didoakan secara khusus untuk pergumulan-pergumulan terdalamnya, angkat tanganmu sebentar, kita mau berdoa bagi saudara. Puji Tuhan. Ada lagi? Ada lagi? Jesus is not just expose your sin, but He will cover you up. Dia tidak hanya bukakan dosamu, tapi juga Dia memulihkan hidupmu. Ada lagi? Yang hari ini berkata, Tuhan, lepaskan saya. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum saya tutup, apakah ada teman-teman yang mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan? Tidak semua kita dipanggil untuk hal ini. Kalau kau punya cita-cita masa depan, mungkin kau mau jadi dokter, kau mau jadi insinyur, kau mau jadi ahli bidang IT, bidang ekonomi. Tapi Tuhan yang juga mengasihi generasi ini. Tuhan yang memanggil, jika ada adik-adikku yang mau jadi hamba Tuhan penuh waktu. Kak Alex mau doain keputusanmu. Kalau ada adik-adik yang Tuhan panggil untuk jadi hamba Tuhan, pendeta, penginjil, guru agama. Kalau itu panggilan yang jelas, tidak semua dipanggil untuk itu. Tapi kalau kau rasa Tuhan berikan panggilan itu, maka selesaikan sekolahmu baik-baik. Masuklah ke seminari, masuklah ke sekolah teologi yang baik yang mendidik engkau jadi hamba Tuhan. Dan hari ini, kalau ada di antara adik-adikku yang Tuhan panggil engkau jadi hamba Tuhan penuh waktu untuk memberitakan Injil kepada generasi ini. Jika ada yang mau menyerahkan dirinya, saya mau doakan keputusanmu. Angkat tangan sebentar. Apakah ada? Apakah ada? Jika ada, mohon angkat tanganmu. Tuhan masih mencari di generasi ini siapa yang mau memberitakan firman-Ku, membawa generasi ini kepadaku. Apakah ada? Puji Tuhan, ada lagi. Tidak semua orang Tuhan panggil. Tapi kalau Tuhan panggil engkau, serahkan dirimu. Puji Tuhan. Tuhan melihat. Ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan kita nyanyikan pujian ini. Dengan lembut kita katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama memuliakan namanya, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta
cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang sudah hafal lagu ini, mari nyanyikan sekali lagi dengan lembut, dengan mata yang terpejam. Kau katakan yang terutama di dalam hidup hanya meninggikan nama Yesus. Tidak ada yang lain. Memuliakan namanya. Mari serukan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Alex mengajak kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Dengan lembut kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama. Haleluya. Haleluya. Pada waktu kata saya, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Tuhan kenal engkau. Tuhan mau dengar seruan hatimu. Katakan namamu di hadapan Tuhan. Gantilah kata saya dengan namamu masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan namamu di hadapan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Katakan namamu di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita serukan di hadapan Tuhan yang kenal hati kita. Haleluya, haleluya. Sebutkan namamu. Dengan lembut. Sekali lagi katakan namamu. Tuhan, Kau dengar seteruan hati kami. Kami yang siang hari ini datang di dalam kerinduan kepadamu. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang pertama kali buka hati terima Yesus, peganglah mereka milikmu. Komitmen mereka biarlah hidup yang baru. Tuhan karuniakan, Tuhan berikan
menjadi hidup yang mereka persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba mendoakan adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus tapi jatuh lagi dalam hidup yang lama. Hari ini mereka berkata, Tuhan baharui aku. Tuhan Engkau mendengar seruan mereka. Tuhan perbaharui mereka untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Selalu ada pengharapan dalam Kristus, bukan terus jatuh, tapi bangkit dan hidup bagi Allah dan bagi sesama. Dan hari ini Tuhan kami berdoa bagi adik-adik kami. Mereka yang diikat oleh masa lalu, pergumulan dosa yang begitu dalam, yang mungkin mereka sulit ceritakan. Tetapi Tuhan Engkau menjumpai mereka dalam pergumulan mereka. Mereka yang diikat oleh pornografi, diikat oleh seks bebas. Mereka yang mungkin diikat oleh pergumulan yang dalam, kepahitan, akar pahit, sulit mengampuni, sulit memaafkan. Merasa diri tidak berharga, merasa hidup sia-sia. Kami berdoa hari ini Tuhan berikan bagi mereka kekuatan untuk bangkit dan melihat, memandang kepada Allah. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberikan bagi mereka hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan. Di dalamnya ada kasih, ada pengharapan, ada iman kepada Tuhan. Tuhan kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kasih-Mu. Masa muda mereka biarlah jadi masa muda yang berharga karena mereka persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan hari ini kami menyerahkan adik-adik kami yang memberi diri jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tuhan Kau lihat kerinduan mereka. Mereka masih SMA. Tapi biarlah Tuhan tolong mereka selesaikan studinya di SMA dengan baik. Tuhan menolong mereka kemudian melanjutkan studi teologi. Ada kampus-kampus yang baik yang mendidik mereka jadi hamba Tuhan. Dan kiranya pakai mereka di generasi ini memberitakan firman Tuhan. Sehingga makin banyak orang yang datang dan mengenal Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Silakan duduk semua. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Yang perempuan katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang pria serukan di hadapan Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya Tuhan, Kau dengar pengakuan kami. Bagimulah seluruh hidup kami.